Saudara masih bersama Jagung Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan bersama kita Kiai Syafruddin Syarif, Katib Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Yai, tadi disinggung soal kita perlu menekankan lagi soal intoleransi, Yai, karena ada anggapan bahwa di NU itu ternyata hanya ada pada pimpinannya yang toleran. Jadi pada ranah diskursus, tapi di tingkat bawah itu ternyata ada yang nggak toleran. Jadi apa demikian ya kenyataannya ya? Terima kasih atas informasinya ini. Menurut saya penilaian itu tidak benar. Mengapa saya katakan tidak benar? NU tadi itu kan tidak hanya tasamuh, tetapi juga tawasud, tawazun, dan iktidal. Artinya iktidal itu di samping kita tasamuh, toleran, tapi juga kita lurus tegak. Tegak ada di tengah kita ini. Ketika kemudian ada yang melenceng, kita harus menegakkan juga. Jadi misalnya ada kasus gereja, ya. Kasus gereja kemudian tidak disetujui oleh masyarakat NU misalnya. Kita lihat dulu. Ternyata setelah kita teliti bukan rakyat yang salah ini, tetapi orang yang ingin mendirikan gereja itulah yang salah. Kenapa salah? Karena ternyata tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri. Regulasi ya, regulasinya tidak dijalani. Apa itu? Tanda tangan, persetujuan itu. 60 tanda tangan dengan persetujuan kemudian disetujui oleh 90 masyarakat sekitar itu. Seperti itu. Lah tentu saja siapapun misalnya ya, mohon maaf loh ya. Saya datang ke daerah yang mayoritas non-NU, non-Islam, yaitu di NTT. Di sana itu ada mendirikan masjid sampai 7 tahun tidak bisa berdiri. Iya. Nah, ini harus dipahami. Jangan giliran umat Islam menegakkan SKB itu disalahkan karena tidak disetujui. Ya, giliran kita di luar yang mayoritas non Muslim itu mendirikan masjid juga tidak bisa. Kita lu tidak demo. Ya, ketika kita tidak bisa ya sudah. Seperti itu. Walaupun kita terus berusaha, barangkali suatu saat sudah sampai pada waktunya disetujui oleh pemerintah. Nah, inilah makanya kita lihat dulu. Jadi kalau yang dimaksud dari masyarakat NU ada yang intoleran, terutama biasanya yang dimunculkan di media itu terkasus dengan rumah ibadah. Nah, rumah ibadah ini kita lihat dulu sesuai dengan SKB apa tidak, gitu. Orang-orang NU itu paling mudah taat karena doktrinnya itu di NU itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri ini siapa? Ulil amri ini adalah para ulama dan juga para umaro. Ya toh? Umaro ini adalah pimpinan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau ada aturan, mereka pasti akan ikut aturan itu. Nah, tentu di dalam membuat aturan itu mereka juga akan bersuara, mengusulkan. Tapi kalau sudah disetujui, kita tunduk. Karena semua kitab-kitab muktabar di Nahdlatul Ulama itu mengajarkan. Tidak ada makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang berontak kepada pemimpinnya. Lain dengan Khawarij, lain dengan Mu'tazilah, lain dengan yang lain. Nah, disinilah maka Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menyatakan diri Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, sekarang mohon maaf ditambah An-Nahdliyah. Kenapa itu? Karena Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak diklaim oleh aliran-aliran lain yang kadang tidak toleran itu. Ya, dan aliran lain ini alhamdulillah juga sudah dikeluarkan oleh konferensi Aswaja Dunia di chatnya itu. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Artinya kita betul-betul memurnikan siapa yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Lah mohon maaf karena semuanya mengklaim, akhirnya ajaran NU yang betul-betul mewakili ajaran Nabi besar Muhammad SAW, Islam rahmatan lil alamin, itu membuat casing yang disebut dengan Islam Nusantara. Nah, disitulah kemudian ketika kita sudah punya casing Islam Nusantara, Islam yang berbeda dengan Islam-Islam yang berkembang di tempat-tempat lain, ya, maka Islam Nusantara ini menjadi rujukan semua pemimpin dunia. Semua pemimpin dunia, baik pemimpin di negara yang mayoritas muslim maupun negara yang mayoritas non muslim.
Karena hari ini tidak ada satu negara pun yang tidak ada orang Islamnya. Oh, iya. Seperti itu. Karena globalisasi. Karena globalisasi mereka yakin ada orang Islam, komunitas Muslim di daerah mereka. Maka mereka kepingin siapapun dia orang Islam yang ada di negara mereka itu harus Islamnya seperti Islam Nusantara di Indonesia. Nah, disinilah maka pemimpin Nahdlatul Ulama itu harus mengerti nantinya. Nah, agar tidak terjadi kesalahan di dalam memilih pemimpin, maka ke depan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama ingin mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama, marwah para ulama dengan apa? Dengan menentukan pemimpin-pemimpin NU itu harus ditunjuk oleh para ulama-ulama sepuh. Nah, siapa ulama sepuh itu? Di dalam organisasi NU kita sebut dengan ahlul ahli wal aqdi, ya. Ahlul ahli wal aqdi, ya. Ahwa, bukan ahwa, ya. Pakai hak kecil singkatannya. Ahwa. Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah, tapi haknya itu bukan di sini, ya, bukan di sini. Ahwa, jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi disinilah maka dengan ahwa ini kita harapkan nanti terbentuk rois di semua tingkatan dari PB sampai dengan ranting itu yang dikehendaki ulama. Kemudian ketuanya juga begitu, yang dikehendaki oleh ulama. Seperti dulu pertama NU itu menunjuk siapa yang dari Surabaya itu sebagai ketua, ya, itu pengusaha tapi santri, akhlaknya bagus. Haji Hasan Gipo. Iya. Kiai Haji Hasan Gipo itu ditunjuk itu. Beliau pengusaha sebenarnya di Surabaya itu. Nah, tetapi jalan akhirnya Nahdlatul Ulama itu jalan dan dia taat kepada pimpinan. Nah, kalau kita masih melakukan dengan voting, one man one vote, ya, maka ada kemungkinan orang luar bisa bermain. Orang luar bisa bermain. Betul. Karena hari ini bisa saja para beruang, orang yang beruang maksudnya, ini bisa membeli suara ini, ya, seperti yang terjadi di organisasi-organisasi lain, tidak saya sebut namanya, ya. Nah, dia bisa bermain di situ. Dia ingin jadi ketua siapa, maka dia cukup mengeluarkan uang berapa. Nah, sehingga nanti bisa terpilih. Nah, kita tidak ingin seperti itu, maka yang menunjuk adalah orang-orang pilihan. Siapa itu? Ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Jadi haknya ini halli itu. Halli. Jadi dan itu sudah dipraktekkan di Muktamar Jombang dulu ya? Ya. Kemarin di Muktamar Jombang baru milih rois. Oh iya. Ya, baru milih rois. Nanti di muktamar berikutnya, muktamar ke-34 adalah tidak hanya milih rois, tetapi juga dalam memilih ketua umum dan juga para ketua dari tingkat 1 dari provinsi dan kabupaten kota. Jadi dan juga sampai tingkat ranting. Jadi nanti yang milih adalah ahlul halli wal aqdi di masing-masing tingkatan. Nah, kalau para beliau ini kita yakini, para ulama-ulama ini ya dalam persepsi kita, ya, yakinlah bahwa para beliau lebih bisa menjaga muruah, bisa lebih menjaga organisasi ini ya dibandingkan yang bukan para ulama itu. Nah, seperti itu sehingga nantinya NU itu dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul kredibel dan juga ke depan ini bisa menyuarakan apa itu sebenarnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi toleransi di dalam Nahdlatul Ulama, selalu memihak kepada rakyat, selalu menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, selalu menegakkan kebenaran apapun resikonya. Nahdlatul Ulama itu mulai dulu, ya, kalau sekarang dibully itu sudah maklum. Zaman PKI 65 dulu, Masya Allah, masjid-masjidnya NU itu ditutup oleh PKI. Maka kalau sekarang kemudian ada orang yang nyinggung-nyinggung seakan-akan NU bela PKI, orang ini nggak tahu sejarah, orang ini nggak tahu sejarah. Bagaimana yang mengusulkan pertama pembubaran PKI itu adalah NU, itu mereka nggak tahu. Kenapa NU sekarang kok seakan-akan tidak ganas seperti mereka? Karena NU tidak punya agenda. Ngerti maksudnya? Agenda politik ya? Tidak punya agenda politik. Yang punya itu agenda politik kenegaraan. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan.
Itu yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bagaimana bangsa ini tenang, bagaimana negeri ini menjadi damai, itu yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi NU tidak punya agenda, dan NU merasa, bukan hanya merasa, NU melakukan pembauran ya dengan putra putri dari tokoh-tokoh PKI ini ya di masyarakat. Sekarang alhamdulillah mereka sudah guyup, sudah rukun, ada yang mondok ya, lalu kemudian jadi ustadz, sudah baik. Loh, kalau sudah seperti itu kita singgung-singgung. Konsolidasi, rekonsiliasi alamiah ya. Alamiah. Itu yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Itulah sebuah usaha silent ya, tapi manfaatnya besar. Dan ajaran NU memang seperti itu. NU itu diajari tawadhu, diajari ikhlas, tidak riya. Jadi makanya jangan heran kalau kemudian NU yang berjuang ya, kemudian NU tidak dianggap. Selama Orde Baru kita disingkirkan, itu sudah biasa. Nahdlatul Ulama nggak marah. Kenapa? Ya memang gitu nasibnya orang yang berjuang dengan ikhlas ini. Jadi jangan heran kalau sekarang kemudian kader-kader NU jadi orang-orang besar. Itu jangan heran, itu haknya. Sebenarnya sudah sejak lama, tetapi NU selalu ngalah. Ya kenapa? Karena ajarannya seperti itu. Orang yang ikhlas itu, para ulama itu, katanya Imam Ghazali, seperti milhun, seperti garam. Kalau masak semua mesti butuh garam. Tidak ada garamnya, tidak enak, tidak sedap itu, ya benar. Masak seenak apapun tanpa garam tidak enak. Begitu juga kue, diberi garam. Nah, di situ setelah selesai masak, yang paling dilupakan pertama apa? Garam. Tidak pernah disebut itu. Kenapa kok ini enak? Oh karena ini, karena garam tidak pernah disebut. Bahkan disingkirkan tempatnya di luar. Tidak apa-apa. Ya karena itu konsekuensi kita. Dan itu bukan tujuan kita untuk merebut jabatan-jabatan politik. Ya toh? Itu bukan tujuan kita. Tetapi ketika diperlukan dan memang kita diminta untuk duduk di situ, NU tidak akan menolak. Nah, maka sekarang duduklah Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Diminta, beliau diminta. Nah, seperti itu. Ini harus dipahami betul ini. Makanya sangat kurang ajar sekali kalau kemudian ada orang mengatakan Kiai Ma'ruf Amin itu sudah hilang kekiaiannya. Lah yang ngomong itu baca Quran tidak kena. Iya toh? Iya. Kok bisa menilai seperti itu tuh loh? Padahal dulu yang jadi presiden itu adalah ulama besar. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu jadi presiden, jadi khalifah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu siapa yang mempertanyakan dan meragukan kealimannya, kekiaian para beliau itu? Tidak ada kan? Nah, beliau jadi pemimpin, menjadi khalifah. Nah, jadi no problem. Ya, bahkan kalau bisa ini di Indonesia ini kiai-kiai itu sebagian jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, ya, kemudian jadi legislatif juga. Supaya apa? Supaya yang menentukan negeri ini adalah orang-orang yang berilmu. Seperti itu, tapi caranya sesuai dengan konstitusi. Tidak boleh keluar dari konstitusi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gaduh. Nah, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Disinilah makanya kita berharap semua kader NU di semua lini di negeri ini harus dimasuki. Harus dimasuki, baik itu di bagian media seperti jenengan ini ya. Saya tidak bisa. Nah, saya di bagian hukum, misalnya ya hukum Islam itu bagian saya. Tapi bagian yang media ini panjenengan yang pinter-pinter ini. Kemudian nanti yang bagian hukum ada tersendiri. Yang di legislatif bagian politik silahkan. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk apa? Membangun negeri ini. Sehingga tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Coba bayangkan, ketika yang jadi DPR tidak ada satupun orang Islam. Lalu kemudian undang-undang yang dibikin karena mereka yang berkuasa tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa yang salah? Ya kita semua. Kita. Maka di sini kearifan orang-orang NU terus mengerti. Kalau milih wakil itu pilihlah kader Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Nanti yang terwakili itulah Nahdlatul Ulama juga gitu. Begitu juga ketika memilih pemimpin. Nah, sehingga ini harus mengerti. Tapi NU tidak melarang dan tidak boleh melarang. Orang non NU bahkan orang non Muslim mau nyalon itu tidak boleh dilarang. Itu keputusan kita. Itu hak mereka. Tetapi warga NU harus ngerti. Ya toh? Harus cerdas gitu ya. Harus cerdas. Saya mau pilih siapa ini? Misalnya yang satu Pak Riyadi calonnya.
satunya lagi Pak Tuyul misalnya. Pak Tuyul ini bukan orang Islam. Ya kita memperbolehkanlah Pak Tuyul untuk maju sebagai calon. Tapi sebagai kader NU saya harus milih Pak Riyadi. Betul apa enggak? Loh, seperti itu. Jadi ini warga NU harus cerdas. Kan nanti begitu jadi pemimpin, orang itu sesuai dengan background pendidikan, background keyakinan, ya, dan background sosial yang dia di mana hidup pada saat sebelum menjadi pemimpin. Nah, seperti itu harus dipikirkan betul. Percayalah, tidak ada yang memikirkan dan ingin Nahdlatul Ulama maju kecuali kader-kader Nahdlatul Ulama sendiri. Seperti itu, Pak Riyadi. Gimana? Saudara, semakin menghangat ini, tapi kita tunggu sesaat lagi. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan kita bersama Kiai Safruddin Syarif, Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tapi beliau juga pengasuh pesantren Raudhatul Muta'alimin di Probolinggo. Yai, ini masa pandemi, apa pesantren sudah buka ya? Sebagian pesantren sudah mulai buka dan semuanya terkoordinasi dengan PBNU karena kita punya yang namanya Satgas COVID-19. Nah, sehingga alhamdulillah dimulai dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang pertama masuk tanggal 1 Juni, kemudian pesantren-pesantren yang lain. Tetapi belum semuanya, ada beberapa pesantren yang masih menunggu. Jadi santri-santrinya belum dikembalikan, hanya pengurus-pengurusnya saja menyiapkan. Gitu. Jadi pakai daring ya. Jadi kalau pendidikan umum itu ada mata pelajaran atau proses belajar mengajarnya melalui online. Kalau daring di pesantren gimana ya? Misalnya yang hari ini belum masuk dan direncanakan sampai bulan September, itu Pondok Pesantren Dalwah miliknya Habib Zain. Habib Zain bin Hasan Baharun itu adalah salah satu wakil rois di PBNU. Nah, beliau belum masuk, walaupun sudah intensif berhubungan dengan Ketua Satgas COVID-19 PBNU, yaitu Bapak Dr. Edi. Itu pesantrennya sekarang mewajibkan di setiap kabupaten kota untuk urunan membeli untuk antena. Nah, kemudian dari antena itu sehingga daring bisa berjalan. Jadi dari antena itu kemudian televisinya di setel, nanti nomor berapa UHP-nya ya, UHF apa UHP itu saya lupa. Nah, itu akan muncul pengajaran setiap harinya. Nah, dan ini juga sudah menerima siswa baru secara online yang per zona, tidak ke pesantren. Jadi daftarnya itu masyarakat tidak ke pesantren tetapi per zona ini. Ini yang saya tahu karena ketepatan adik saya itu alumni sana, ustadz di sana juga yang ditunjuk oleh beliau salah satu di zona Probolinggo dan sekitarnya. Seperti itu. Ya, pesantren ini santri-santri kan di masa ini sangat rentan ya kalau kurang adanya antisipasi. Sebenarnya imbauan yang bagaimana yang seharusnya untuk para santri ini ya? Ya, hari ini PWNU Jawa Timur itu sudah mengeluarkan himbauan agar protokol kesehatan itu dilaksanakan di semua pesantren. Di semua pesantren. Alhamdulillah para kiai itu bahkan ada yang bikin masker sendiri, kemudian membuat sanitizer sendiri ya. Lalu dibagikan kepada santri. Karena gitu. Kalau beli walaupun murah, santri nggak beli itu. Dan perlu diketahui juga ya, walaupun terjadi perdebatan di antara para kiai itu, sebenarnya protokol kesehatan itu goyah
atau wasilah. Hmm. Tujuan Atau perantara. Ya toh? Alat untuk menuju tujuan. Nah, semuanya sepakat bahwa protokol kesehatan itu adalah merupakan wasilah. Goyahnya apa? Goyahnya adalah selamat dari corona. Kan seperti itu. Nah, kalau memang ini wasilah, seandainya kita bisa pakai wasilah lain. Nah, ya toh? Wasilah lain. Apalagi kemudian dua wasilah ini digabungkan. Seperti itu. Apa itu? Yaitu misalnya dengan sebagian kiai, kita contohkan misalnya Kiai Pondok Sunan Derajat yang sudah terang-terangan itu ya. Beliau menyatakan bahwa kami itu punya acara sendiri. Dan saya jamin santri saya tidak ada satu pun yang akan kena corona. Oh itu. Ya ini ada jaminan dari kiainya ya. Nah, kemudian beberapa kiai juga bilang, jadi jangan lupa para santri itu berwudu. Setiap hari berwudu, cuci muka, otomatis cuci tangan kan? Ketika wudu itu, dan ketika wudu tepat dengan berkumur, itu hendaknya para santri berkumur dengan mubalaghah. Berkumur dengan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya kumur dengan berlebihan. Jadi nah seperti itu. Dikandung maksud ketika kemungkinan ada virus yang sudah nyampe tenggorokannya, ketika kena air itu akan hanyut keluar kembali. Seperti tapi saya yakin para kiai itu bisa melaksanakan himbauan daripada pemerintah. Dan ini sudah dilakukan. Ya misalnya tadi yang saya katakan itu Pondok Pesantren An-Nur ya, yang bikin masker sendiri, sanitizer sendiri, Malang juga beliau salah satu wakil ketua PWNU Jawa Timur. Ya, kita bisa melihatlah bagaimana usaha-usaha ulama, karena sekali lagi ulama itu atau warga NU itu pasti tidak akan menentang apa yang sudah diinstruksikan oleh para pemerintah ya. Misalnya tadi itu diharuskan menjaga protokol kesehatan, pasti mereka akan melakukan ya. Termasuk saya kemana-mana sekarang bawa masker saya. Karena tadi teman-teman bilang sementara dicopot dulu. Kan kalau saya tidak pakai masker. Jadi di luar dialog kita ini para kiai menggunakan masker. Seperti kami juga mesti bawa masker. Makanya kita mohon warga NU ya dan santri-santri ini pakai masker. Karena kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Kemudian jangan lupa sering cuci tangan. Lalu kalau ya ketemu agak jauh lah jaraknya, apalagi nggak pakai masker gini, sampai 1,5 meter ya. Nah seperti itu Ustadz Riyadi. Jadi ini kita mau pada ujung dialog, jadi ada pesan-pesan khusus terhadap warga Nahdlatul Ulama, yaitu warga Nahdliyin dalam kondisi begini untuk menyikapi ya. Yang pertama saya memohon kepada semua warga NU agar tetap tenang. Yakinlah bahwa wabah ini datangnya dari Allah, atas kuasa Allah. Oleh karena itu ketenangan ini penting. Karena ketika kita kemudian tidak tenang, khawatir dan sebagainya, imun kita akan menurun. Ya toh? Jadi ini harus dijaga ketenangan. Yang kedua, mohon supaya spiritualitas ditingkatkan. Jadi kalau sebelum ini kita tidak punya wiritan, monggo ditambah wiritannya, misalnya baca sholawat tibil qulub ya. Sholawat tibil qulub monggo dibaca terserah berapa kali supaya kita dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah kalau sudah punya wiritan, walaupun wiritan-wiritan yang lain ya. Kenapa? Karena dengan wiritan itu walaupun tidak banyak, yang penting istiqomah. Maka diharapkan terjadi apa yang didahulukan Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir, ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tumakninah, akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka seseorang jauh dari stres. Nah, ketika hati itu tenang, maka imunnya bertambah. Kekuatan imunitas tubuhnya itu yang kita harapkan. Kemudian
yang kedua kita harapkan kepada warga NU itu supaya satu komando. Apa yang dikomandokan, diinstruksikan oleh PC menunggu daripada PW dari PB, itu sampai ke tingkat ranting, bahkan sampai warga NU, itu kita harapkan dapat satu komando. Bi kalimatin wahidah wa fi soffin wahid. Satu barisan dan satu kata-kata, ya toh, satu instruksi. Jadi misalnya dari PBNU sekarang diteruskan oleh PWNU harus melaksanakan protokol kesehatan, maka semuanya melaksanakan protokol kesehatan. Tadi juga di masa sekarang ini banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak baik, kemudian menuju intoleran, itu semua harus mengerti seperti itu, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan mereka yang berusaha untuk menjerumuskan negeri ini ke dalam jurang perpecahan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita harapkan semua warga NU itu dapat melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif, ya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya dengan tetap, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi boleh ke warung, ke pasar, kalau memang itu kewajibannya, tapi pakai masker. Kalau bisa, alhamdulillah, kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau tidak, maka datang pulang dari tempat keramaian, cuci tangan. Kecuali kalau ke sawah dan di sawah sendirian, ya. Nah, di sawah sendirian, itu enggak apa-apa. Alhamdulillah, kalau memang dari sawah pun melakukan wudhu atau cuci tangan dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan seperti ini, warga Nahdlatul Ulama tidak ada yang terpapar COVID-19. Seperti itu Pak Riyadi Ngasiran, dan saya berharap di dalam pandemi ini betul-betul kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling akhir, ketika pemerintah sudah menyatakan new normal nantinya di daerah masing-masing, maka kita harus betul-betul hati-hati di dalam menyikapi new normal ini. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama itu tentu akan kita laksanakan. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan agama tentu tidak akan kita lakukan. Seperti misalnya di medsos itu, di media sosial, Pak Ustadz Riyadi Ngasiran itu salamannya diganti, ya, dengan perempuan, cukup dipegang susunya. Ini kan bertentangan, ya. Lagi perempuan nggak jadi salaman tapi megang, nah ini tidak diperbolehkan, tentu seperti ini. Nah, jadi kita harus cerdas lah. Sekali lagi, terus kita menggali hazanah-hazanah keilmuan kita yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama yang menjadi panutan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan demikian kita akan terselamatkan dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Nah, ini sangat penting, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya warga Nahdlatul Ulama dilindungi oleh Allah, diberi keberkahan hidup, kemudian kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan virus corona ini oleh Allah segera dicabut, terutama dari negeri kita, Indonesia, dan dari seluruh alam dunia ini, sehingga semua manusia kembali hidup normal, senormal-normalnya, seperti biasanya. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Yai, kami mengucapkan terima kasih, dan kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita ketemu dan dengan topik yang berbeda dan tamu juga yang berbeda. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.